Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat informasi terkait. Kita hidup di dunia dan banyak melihat dan tentu banyak belajar dari dunia sekitar. Sungguh menarik bagaimana seorang manusia memandang kehidupan, cobalah sejenak untuk merenung. Setiap hari kita disibukkan dengan kemegahan dunia, padahal suatu saat benar-benar akan kita tinggalkan dengan begitu saja. Seringkali kita lalai akan akhirat, padahal suatu saat benar-benar akan kita jumpai dan kita datangi kelak di hari kiamat. Simak ulasannya, hanya ada di channel informasi terkait. Sebelum melanjutkan ulasannya, alangkah baiknya jika Anda mau berteman dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak tertinggal setelah kami upload video. Setiap saat pikiran kita terlalu sibuk memikirkan kebutuhan dunia hanya untuk kepentingan pribadi, hingga lupa untuk bersedekah kepada orang yang lebih membutuhkan. Hidup tanpa berpedoman Al-Quran dan hadis bukan tidak mungkin pada akhirnya akan terjebak pada pikiran dan hawa nafsu keduniaan. Hingga lupa untuk sholat dan beramal dan menghamba padanya, padahal Allah adalah pemilik segalanya. Bahkan, sholat saja bila benar-benar khusyuk tidak menghabiskan waktu yang sangat lama. Allah tidak menuntut kita sholat separuh hari, lantas mengapa kita selalu saja berat untuk melakukannya? Bila terdapat orientasi yang kurang tepat, akhirnya bukan kepuasan yang didapatkan, melainkan kecemasan. Kecemasan timbul karena hati terpaut akan dunia. Seorang pembisnis yang meraih omset hingga miliaran rupiah, begitu cemas karena khawatir pesaingnya mampu untuk menjatuhkannya. Nauzubillahi min dzalik. Tetapi di sisi lain, masih banyak seseorang yang begitu tenang hidupnya meski penghasilan sehari-harinya hanya mendapatkan uang puluh ribuan. Banyak orang menganggap orang yang punya jabatan tinggi, berprestasi, populer, kaya raya, dan sebagainya, maka dialah yang sukses, padahal belum tentu. Seringkali kita terjebak penilaian kesuksesan seseorang pada keduniaan saja. Apakah Allah merahmati, ridho atau murka pada dia? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja, bukan berarti kita tidak boleh menginginkan dunia, tetapi bagaimana kita menjadikan aktivitas kita di dunia berorientasi akhirat, apapun itu, sehingga berhasil dan gagal semua diserahkan pada Allah. Beberapa orang sering mengatakan begini, kejarlah dunia tapi jangan lupakan agama. Kalau kita menelaahnya, kalimat tersebut menunjukkan bahwa yang dikejar utamanya adalah sesuatu yang bersifat duniawi, kedudukan, status sosial, popularitas, kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Setelah itu baru agama akhirat. Padahal susunan kalimat di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali yang menerangkan seperti yang dijelaskan di dalam ayat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Kandungan dalam ayat ini menegaskan, dan carilah pahala negeri akhirat pada apa yang Allah berikan kepadamu berupa harta benda, dengan mengamalkan ketaatan kepada Allah melalui harta itu di dunia ini. Dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari dunia dengan jalan bersenang-senang di dunia ini dengan hal-hal yang halal tanpa berlebihan. Dan berbuat baiklah kepada orang-orang dengan memberikan sedekah, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan memberikan harta yang banyak. Dan janganlah kamu mencari apa yang diharamkan oleh Allah berupa tindakan berbuat kerusakan di muka bumi dan penganiayaan terhadap kaummu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan dan Dia akan membalas mereka atas amal perbuatan buruk mereka.
Susunan kalimat dalam ayat Al-Quran di atas menunjukkan bahwa kita hidup di dunia diberi anugerah ilmu, kemampuan, harta, dan lain sebagainya untuk mengutamakan mengejar akhirat, hidup untuk Allah. Barulah setelah itu dikatakan jangan lupakan kebahagiaan dunia. Dalam perenungan ini, ternyata yang berbahaya adalah jebakan dunia karena tipu daya setan. Kita sering menilai kesuksesan dari duniawi. Semoga Allah melindungi kita dari jebakan-jebakan dunia yang membuat kita lupa pada hakikat hidup yang sebenarnya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Kandungan ayat ini, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak terdetik di dalam hatinya dan tidak ada dalam perhitungannya. Barang siapa bersandar kepada Allah dalam segala urusannya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, tidak lemah untuk berbuat sesuatu dan tidak ada sesuatu yang luput darinya. Allah sudah membuat batasan untuk segala sesuatu yang akan selesai pada batasnya. Kesusahan ada batasnya, kesenangan ada batasnya, masing-masing dari keduanya tidak kekal menimpa manusia. Mengejar dunia sebagai tujuan akan sangat merugikan. Kita dianjurkan mengejar akhirat sebagai tujuan akhir. Kejarlah akhirat, maka dunia akan kamu genggam dengan mudah. Segala urusan dunia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika tujuan kita untuk mengejar akhirat, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan cerai beraikan urusannya, lalu Allah akan jadikan kefakiran selalu menghantuinya, dan rezeki duniawi tak akan datang kepadanya kecuali hanya sesuai yang telah ditakdirkan saja. Sedangkan, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan ringankan urusannya, lalu Allah isi hatinya dengan kecukupan, dan rezeki duniawi mendatanginya padahal ia tak minta. Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Hibban. Sahabat seiman, pernahkah kita melihat orang yang bekerja keras mati-matian demi mengejar harta benda keduniaan, tapi malah kelelahan dan tak kunjung membaik nasibnya? Sementara, di tempat yang berbeda ada orang yang tak ambisius terhadap dunia, tetapi malah seolah harta dan kedudukan mengejar dirinya, berlimpah harta, dan dihormati orang. Sungguh hal yang demikian bukanlah sesuatu yang aneh, sebab segala sesuatu di dunia ini berada dalam pengaturan Allah, tak ada yang luput dari aturannya, dan aturan-aturan Allah itu terangkum dalam Al-Quran dan hadis. Salah satu di antara sekian aturan yang Allah tetapkan adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Ayat ini menerangkan, barang siapa mengerjakan amal solih, baik lelaki maupun perempuan, sedang ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kami akan beri dia kehidupan bahagia dan tentram di dunia, walaupun dia tidak banyak memiliki harta, dan kami benar-benar akan memberikan balasan pahala bagi mereka di akhirat dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat di dunia. Kehidupan yang baik ini berupa kemudahan rezeki atau kelapangan hati untuk selalu qanaah atas pemberian Allah, atau mudahnya hati untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Kehidupan yang baik sebagai kehidupan di surga.
Bandingkan dengan orang-orang yang kehidupannya semata-mata untuk mengejar dunia. Mereka dilanda keletihan. Saat mereka memiliki banyak harta, mereka tak memiliki waktu untuk diri mereka, untuk keluarga, untuk masyarakat, apalagi waktu untuk agama Allah. Waktunya tersia-sia oleh kelelahan mengejar dunia. Sahabat seiman, daripada kita mengalami dua kerugian akibat mengejar dunia, yakni kehilangan pahala akhirat sekaligus kelelahan mengejar dunia yang tak kunjung dapat, sungguh lebih baik kita memperoleh dua keuntungan, yakni mendapatkan akhirat dan dikejar oleh rizki duniawi. Wallahu alam, dari kesimpulan inilah kita dapat belajar bagaimana kita selalu bersyukur dan mengingat apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semoga sahabat informasi terkait menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa berbagi informasi manfaat, bagikan video ini melalui sosial media yang kalian miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.